Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran, yaitu membuat video tentang pengertian Ulumul Quran, luar lingkup Ulumul Quran, tujuan Ulumul Quran, dan sejarah Ulumul Quran. Kita masuki yang pertama, yaitu pengertian Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek Al-Quran, seperti pengertian, ruang lingkup, dan cabang-cabangnya. Ilmu ini juga disebut ilmu Al-Quran. Kata Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum, dan Al-Quran, ulum adalah jamak dari kata ilm, yang berarti ilmu. Kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup Ulumul Quran. Ruang lingkup Ulumul Quran meliputi berbagai cabang ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu balaghah, dan ilmu i'rab Al-Quran. Cabang-cabang Ulumul Quran yang pertama yaitu ilmu mawatin an-nuzul, yaitu tempat turunnya ayat Al-Quran. Apakah ayat ini turun di Madinah ataukah di Makkah? Bisa disebut juga sebagai Madaniyah atau Makkiyah. Yang kedua yaitu ilmu asbabu an-nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Seperti contohnya, surat Al-Imran ayat 100 diturunkan kepada perselisihan antara suku Aus dan segolongan dari suku Kharaj. Dan surah An-Nisa ayat 43 diturunkan karena seorang sahabat yang mengimami sholat dalam keadaan mabuk dan salah membaca surah Al-Kafirun. Dan surah Al-Baqarah ayat 282 diturunkan setelah seorang sahabat meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara melakukan transaksi hutang piutang dengan benar. Surah Al-Kafirun diturunkan sebagai tanggapan atas ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala-berhala mereka. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 diturunkan berkenaan dengan pernyataan orang-orang Quraisy kepada orang-orang Yahudi mengenai tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi. Memahami asbabun nuzul dapat membantu kita dalam memahami Al-Quran. Yang ketiga yaitu ilmu qiraah, yaitu macam-macam bacaan Al-Quran. Qiraah adalah ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan Al-Quran yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Qiraat disandarkan pada ke-10 imam qiraat. Yang meriwayatkan qiraat 10 ini, yang pertama yaitu ada Nafi Al-Madani, dan yang kedua itu ada Ibnu Katsir. Yang ketiga ada Abu Amr Al-Bashri. Yang keempat Ibnu Amir. Yang kelima Hashim Al-Kufi. Yang keenam Hamzah Al-Kufi. Yang ketujuh Al-Kisai Al-Kufi. Yang kedelapan yaitu Abu Ja'far Al-Madani. Yang kesembilan Ya'qub Al-Bashri. Yang kesepuluh Khalaf Al-Asr. Yang keempat yaitu ilmu tafsir, yaitu ilmu penafsiran Al-Quran. Yang kelima ilmu i'zajil Quran. Yang ketujuh ilmu i'rabil Quran. Dan yang kesembilan ilmu Rasmil Usmani. Ilmu Usmani adalah ilmu yang mempelajari tata cara penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kita masuki pembahasan selanjutnya yaitu tujuan Ulumul Quran. Tujuan mempelajari Ulumul Quran adalah untuk memahami Al-Quran secara mendalam, baik makna, hukum, dan adabnya. Dengan memahami Al-Quran secara mendalam, umat Islam dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Ulumul Quran pertama yaitu memperjelas makna ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu menjelaskan ayat-ayat dan maknanya. Yang ketiga yaitu mengklarifikasi ketidakjelasan. Yang keempat, menyampaikan hukum-hukum Al-Quran. Kelima, mengaplikasikan nasihat-nasihat Al-Quran. Keenam, memahami maksud kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh,
mengetahui sebab turunnya Al-Quran. Kedelapan, menghilangkan keraguan orang-orang yang belum percaya dengan Al-Quran. Dan yang kesembilan, membantu para pengkaji Al-Quran terhindar dari kesalahan dan kedangkalan tafsir. Kita masuki pembahasan yang terakhir, yaitu sejarah ulumul Quran. Sejarah ulumul Quran bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Istilah ulumul Quran sendiri baru muncul pada abad ketiga atau abad kelima menurut sebagian ulama. Perkembangan ulumul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran langsung kepada para sahabat. Para sahabat sangat antusias dalam bertanya tentang makna ayat, menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Pada abad ke-8, Al-Zarkasi menyusun kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Pada abad ke-9, Jalal al-Din Al-Bulqini menyusun kitab Mawaqi al-Ulum fi Mawaqi al-Nujum. Pada abad ke-10, Jalal ad-Din Al-Suyuti menyusun kitab Al-Tahbir fi Ulum al-Tafsir dan kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Pada abad ke-14, ulumul Quran mulai muncul kembali dan dibahas secara luas. Kesimpulan dari pembahasan hari ini yaitu mempelajari ulumul Quran adalah untuk memahami Al-Quran secara mendalam, termasuk hukum dan adabnya. Ulumul Quran juga membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Manfaat mempelajari ulumul Al-Quran membantu membaca Al-Quran dengan baik dan sesuai aturan, memahami isi kandungan Al-Quran termasuk mukjizatnya, mengetahui sebab turunnya Al-Quran, tempat, waktu, dan kejadian yang menyebabkan suatu ayat turun ke bumi, membantu para pengkaji Al-Quran dalam menghilangkan keraguan orang-orang yang belum percaya dengan Al-Quran, membantu menyimpulkan hukum dan adab dari Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kilapnya mohon dimaafkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.